Nah, kalau pengakuan soal sudah ada perdamaian di kasus Bundaran HI itu, ternyata ada bantahan. Ini Satpam bernama Victor Hareva mengaku sempat ditunjukkan KTA pelaku dan ditegur tak ada hak untuk menyetop mobil Alphard hitam tersebut dan mengancam akan menghubungi vendor untuk memecatnya. Bilang ini semua, bilang itu, saya juga aparat, emang kamu doang yang aparat. Sampai dia ngambil KTA-nya, tunjukin ke saya juga aparat. Setelah kepala posponnya datang, kami duduk di dalam, dan setelah saya sudah memberitahu kronologinya, dan kepala posponnya menyampaikan ke saya, kamu salah, kamu tidak ada hak untuk memukul kaca mobil. Nah, setelah kepala posponnya bilang tersebut, orang tersebut, yang 3 orang menanyakan vendor saya, dan akan ke vendor saya segera untuk saya dikeluarkan atau dipecat. Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud minta maaf, saya salah, saya akan jadikan pengalaman saya untuk kedepannya. Nah, setelah itu mereka mau keluar di pintu pospol, padahal saya sudah salaman 2 kali ke mereka. Kerak baju saya ini diangkat sama supirnya, giniin di atas sambil ngomong di hadapan saya, "Oke, jangan kayak preman di sini, kamu kerja yang benar aja, tatap mata saya." Terus saya bilang siap. Saudara Vicol atau saudara FH, ya, security di Bundaran HI yang beberapa waktu lalu ya mengalami intimidasi dari pengendara mobil Alphard yang menerobos lampu merah. Ya, dalam pernyataannya Bapak Kapolsek mengatakan telah ada perdamaian, telah dibantu difasilitasi mediasi. Ya, klien kami pada saat itu, Pak, disinyalir dijemput oleh oknum yang berpakaian batik, terus dibawa ke kantor polisi, ke pospol. Orang lagi dibawa tekanan seperti begitu, itu bukan perdamaian namanya, Pak. Kita kan belajar aturan, Pak. Gitu loh. Maksud saya gini, jangan kita memberikan laporan kepada pimpinan kita, di mana laporannya pun salah. Gitu loh. Ya. Kalau dipaksa salaman ya mungkin bisa. Karena pada saat itu di kirinya oknum, di kanannya juga teman-teman dari pospol. Siapa yang tidak tertekan, Pak, mentalnya? Wah, ini nggak boleh nih pemirsa. Ini ibaratnya membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Karena tadi biasa orang sering banget tuh playing victim. Kalau udah salah ngerasa, wah bener nih. Akhirnya yang bener jadi salah. Nah, informasi ini ya sudah nyampe ternyata ke telinganya Pak Gup ya, Pak Pramono Anung ya. Pramono menegaskan nih, menarik nih. Satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam. Mantap Pak Pram. Satpam saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, pada dia salah, itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Hebat Pak Pram ya, kita semua sepakat bahwa yang salah ya tadi yang melanggar lampu merah tadi, bukannya malah satpamnya. Nah, kalau kita bicara rasisme, let me tell you something. I was born in LA and raised here in Jakarta, but I don't see people or judge people by the look or complexion ya. Saya nggak ngelihat orang dari ras ataupun juga warna kulit, karena di Bali ini lagi heboh ada larangan WNI yang ikut event di
tanah Bali sendiri, WNI kita nggak boleh nih katanya ya. Nah, event lari di Bali ini viral usai diduga memprioritaskan WNA, dan kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditujukan untuk WNI di Indonesia. Dan mereka lupa kalau Bali itu adalah Indonesia, oke? Ini agak-agak sebel nih pemirsa dengernya ya. Kalaupun ini benar ya, nanti kita coba ya validasi segala macam. Ini karena dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan warga lokal ya. Anggota DPD Bali ini Ibu Nilu Jelantik juga buka suara di media sosial dan menyesalkan peristiwa ini. Tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali ya sangat meresahkan dan seenaknya. Dan ini juga nggak hanya WNI juga angkat bicara karena mereka juga ngerasa ada diskriminasi di sini. Jadi sebenarnya orang-orang Bali baik itu yang tinggal di Bali mau bule ataupun ya lokal juga ngerasa ini ada something wrong deh di rule yang dibuat mereka ini. Karena tadi masa orang Indonesia nggak boleh ikut sesuatu yang ada di Bali ya. Kita lihat ini ada komen dari beberapa warga. Lari di Bali yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia. Bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Ditunggu ya. Alright babe, yes, go fix your rule untuk entourage tadi. Dan tadi kata Bu Nilu Jelantik, di Bali, event di Bali, kalian pendatang ya respect the local wisdom ya, go get along sama teman-teman di Bali, rangkul semuanya. Jadi semuanya bisa menikmati apapun tanpa namanya rasisme. Nggak boleh ada rasisme dimanapun di muka bumi ini. Nah, berulah dengan merusak fasilitas hotel, seorang pria warga Belanda ini terpaksa diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan. Selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda tersebut juga langsung dideportasi ke negara asal. Inilah rekaman kamera pengawas satu hotel di kawasan Jakarta Selatan saat seorang pria warga negara Belanda berbuat onar dengan merusak fasilitas hotel. Merasa dirugikan, pihak hotel langsung melaporkan kejadian ini ke Imigrasi Jakarta Selatan. Tidak butuh waktu lama, pelaku berinisial TAV ini langsung diamankan dan dibawa ke rumah detensi. Dari hasil pemeriksaan, TAV diketahui masuk menggunakan visa sementara. Akibat ulahnya, selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda ini juga langsung dideportasi ke negara asal. Berawal dari adanya laporan masyarakat perihal pengerusakan fasilitas milik hotel di Jalan Tendean, Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli oleh seorang WNA. Kemudian kami mengamankan WNA tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan pendetensian. Lalu kami melakukan pendeportasian kepada WNA tersebut pada 15 Juli 2026. Imigrasi meminta warga negara asing yang berada di tanah air untuk tetap mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.
Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan.